Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Rokansyah dari Prodi TI kelas E. Sini saya akan menjelaskan terkait tahapan-tahapan dalam membuat sebuah bisnis di kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Sini saya akan menjelaskan terkait langkah yang saling berkesinambungan, mulai dari fondasi bisnis hingga evaluasi di kematangan di proses TI tersebut. Yang pertama, kita itu akan membuat mulai dari visi misi, karena tentu dalam sebuah bisnis kita harus menentukan visi misi tersebut. Nah, mulai dari yang paling dasar, itu paling penting itu visi, yaitu menentukan arah jangka panjang organisasi, sedangkan misi itu menjelaskan tujuan utama yang ingin dicapai. Tanpa visi dan misi, strategi TI nanti akan kehilangan arah. Nah, selanjutnya setelah kita membuat visi misi itu, kita membuat namanya SWOT. Jadi ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, dimana strength ini kekuatan, weakness ini kekurangan, weakness ya, terus opportunity peluang, dan threat ini ancaman. Nah, SWOT ini membantu kita memahami kondisi internal dan eksternal organisasi, meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari sini kita dapat mengetahui strategi apa sih yang paling tepat untuk kita kembangkan gitu. Lalu setelah mengenai SWOT, kita membuat ini namanya IS atau IT strategi proses. Nah, dalam diagram tersebut itu muncul kita bisa memahami kondisi bisnis kita, lalu kita masuk di strategi proses kita. Di sini kita bisa menyusun strategi bisnis berbasis sistem informasi, strategi manajemen TI, serta strategi teknologi itu sendiri. Hasilnya adalah portofolio aplikasi saat ini dan masa depan yang mendukung tujuan bisnis. Nah, dari situ kita bisa melihat proses dari bisnis kita. Lalu setelah kita membuat strategi proses untuk bisnis kita lanjut ke strategi alignment. Mana strategi alignment ini kita harus memastikan itu benar-benar selaras antara strategi yang sudah kita tentukan dengan strategi alignment. Nah, di strategi alignment ini menjamin bahwa setiap inisiatif TI memberikan nilai nyata pada strategi bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dalam strategi alignment ini ada kayak bagian-bagian mana kita harus menyesuaikan dari strategi bisnis yang sudah kita buat, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kita membuat strategi alignment, itu namanya ada EG atau Enterprise Government. Nah, di sini adalah tata kelola tingkat perusahaan yang mengatur bagaimana sih organisasi kita ini itu bisa membuat keputusan. Dalam contoh lain, bisa mengelola risiko dan memantau kinerja secara keseluruhan. Nah, di tahapan ini
itu memastikan bahwa bisnis itu dilakukan dengan kontrol yang jelas gitu. Lalu ada namanya arsitektur governance. Nah, jika enterprise governance itu mengatur organisasi secara umum, sekarang di arsitektur governance itu mengatur tata kelola yang khusus. Yang tadi umum, sekarang khusus untuk TI ini. Ini menentukan siapa aja sih yang bertanggung jawab bagaimana TI dikontrol serta diproses pengambilan keputusan dalam manajemen teknologi informasi. Lalu setelah kita membuat di tata kelola yang ditetapkan, kita masuk ke tahap operasional, yaitu masuk ke proses TI. Nah, di proses TI ini itu meliputi manajemen layanan, lalu ada keamanan informasi, terus ada namanya manajemen aset dan kegiatan operasional lainnya. Nah, di tahap ini seluruh strategi mulai dijalankan secara teknis. Lalu setelah kita membuat di proses TI, kita ada namanya COBIT 2019, yaitu COBIT 2019. Nah, ketika proses TI sudah berjalan, kita memerlukan standar atau framework untuk mengukur aktivitas tata kelola itu. Disinilah COBIT 2019 digunakan. Nah, COBIT ini memberikan panduan kontrol, evaluasi, dan memastikan bahwa tata kelola TI itu berjalan sesuai praktik yang terbaik. Lalu setelah kita membuat COBIT 2019, langkah terakhir adalah mengukur tingkat kematangan menggunakan capability level, di mana melalui pengukuran ini kita bisa mengetahui apakah proses TI yang sudah kita lakukan itu sudah berada pada level optimal atau perlu dilakukan peningkatan agar bisnis kita ini semakin efektif dan efisien. Nah, dari situlah kita bisa mengurutkan paling logis dan berkesinambungan dalam perancangan bisnis baru berbasis tata kelola TI. Yang pertama visi misi, lalu ada SWOT, lalu IS atau IT strategi proses, lalu ada strategic alignment, terus ada enterprise governance, ada arsitektur governance, ada proses TI, ada COBIT 2019, dan yang terakhir adalah capability level. Nah, dengan urutan ini perencanaan bisnis kita yang ingin kita rancang dan TI itu bisa menjadi lebih terarah, terkendali, dan dapat dievaluasi secara jelas. Nah, itu mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk memenuhi remedial dari UCP 1 ini. Dan terima kasih banyak Pak Okto yang telah mampu mendengarkan saya, mendengarkan penjelasan saya ini untuk memenuhi dari nilai remedial saya di UCP 1. Terima kasih banyak Pak Okto atas perhatian dan sudah meluangkan waktu untuk menerangkan ini. Dari aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan ketika di perkuliahan atau ketika aku dalam menyampaikan di video penjelasan kali ini. Mungkin dari aku cukup. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.